Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel hanya untukmu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial instalasi Extra GPT Ordinary versi 4 atau Rosetta pada hosting. Di sini saya menggunakan hosting yang sangat murah. Ini bukan promo ya, ini hanya salah satu rekomendasi saja. Hosting yang support untuk Rosetta, yaitu di Okane. Saya menggunakan hosting yang per tahun hanya Rp40.000 dan menggunakan panelnya adalah fast panel. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah teman-teman login ke akun hosting teman-teman yang ada di fast panel. Kemudian buat situs baru, pilih yang buat situs manual ya, secara manual. Kemudian domainnya, di sini domain saya adalah exo4.santrikudus.my.id. Kemudian untuk yang lain biarkan saja, centang langkah selanjutnya. Kemudian di sini teman-teman bisa sesuaikan. Sebenarnya untuk ExoCPT tidak memerlukan versi PHP ya. Di sini nanti untuk versi PHP bisa kita ubah juga, hanya untuk reverse proxy-nya saja. Kemudian yang penting adalah di bagian basis data. Nah, ini teman-teman ganti. Ini adalah MySQL ya. ExoCPT menggunakan PGSQL atau PostgreSQL. Kita ganti untuk servernya menjadi PostgreSQL. Kita sesuaikan database-nya. Silahkan teman-teman sesuaikan sendiri. Saya buat DB, user, dan password yang sama saja untuk mempermudah. Kemudian klik simpan. Pastikan di sini ada PostgreSQL. Kemudian kalau sudah, buat situs. Tunggu sampai kartu situs terbuat ya. Nah, di sini sudah terbuat. Bisa ke kartu situs atau kembali ke fast panel, nanti akan ada muncul ini kartu situs yang baru untuk ExoCPT-nya. Kita klik saja untuk kartu situs. Kemudian kita upload untuk aplikasi ExoCPT-nya, Extraordinary GPT-nya, ke dalam file. Ketik file. Kemudian teman-teman setelah mendownload ExoCPT-nya di Extraordinary, GPT. Ya, alamat untuk mendownload aplikasi ExoCPT atau Extraordinary GPT adalah extraordinary.com. Kemudian pilih download, kemudian pilih untuk versi Ubuntu ya, bisa memilih 461, 450 atau yang lain, silahkan disesuaikan. Saya pakai yang 450 yang masih tidak ada bug ya, karena di 461 ada isu untuk peserta yang aktif ujian nanti tidak ada yang terdeteksi
terputus padahal anak-anak sedang mengerjakan. Jadi saya pakai yang 45 dulu. Kemudian klik download. Setelah download, kemudian kita upload tadi. File indeksnya bisa dihapus tidak apa. Kita upload dulu. Ini sudah saya download di sini versi 4.5 untuk yang Linux untuk kemudian kita upload, tunggu sampai terupload semua. Oke, sudah terupload ya teman-teman di sini file extraordinary-nya. Kemudian kita ekstrak. Ya, berhasil. Nanti ada 3 file utama yang harus teman-teman perhatikan, yaitu pertama adalah folder storage, kemudian file.env, kemudian file main amd-nya. Langkah berikutnya teman-teman import untuk PGSQL-nya, database-nya ya. Kita kembali dulu ke bagian kartu situs EXO 4-nya, kemudian ke basis data, kemudian di sini di bagian database-nya, di sini ada bagian admin. Kita bisa langsung import saja, unggah dan SQL dari Rosetta karena kita membuatnya fresh, kita pakai yang master.sql, jangan yang update ya, tapi yang master.sql yang ini. Kita open. Oke, berhasil. Refresh. Kemudian kita kembali lagi ke EXO 4, kita setting file env-nya, bagian file, kemudian bagian env, kita klik double, download ya, atau kita ubah di sini, klik di bagian env dan klik ubah. Pastikan di sini teman-teman sesuaikan portnya. Di sini kita pakai yang bawah saja 9988. Kemudian untuk settingan database-nya
kita berada di EXO 4 santri ya. Ya, kemudian ini untuk time zone-nya, database-nya, kemudian ini untuk time zone aplikasinya. Kemudian kita ubah di bagian storage-nya. Storage batch kita ambil yaitu dari folder storage-nya tadi, kita simpan dulu. Kita lihat dulu untuk alamatnya, yaitu ini ya, yang bagian atas. Ini kita pindah dulu ke storage. Nah, di sini kita copy dari storage-nya ini. Kalau mau diketik ya mulai dari awal ya, garis miring var, garis miring www dan seterusnya sampai yang akhir. Kita kembali ke settingan env-nya ya, kita paste untuk storage path-nya. Oke, seperti ini, kemudian kita simpan. Kemudian kita juga jangan lupa script desain sikai-nya. Nah, ini kita ambil dari ekosistem extraordinary-nya, ekosistem ini ya. Di sini saya masih ada satu yang belum kepake, itu yang ini yang masih available, yang ini sudah terregister ya. Jadi nggak bisa yang kita pakai yang masih hijau ini. Nah, kita pas bagian script desain sikai, simpan. Oke, berhasil. Kemudian kita buat kita jalankan main AMD-nya ini. Atau untuk mempermudah teman-teman bisa merename dengan nama yang lain, silahkan. Saya ganti saja biar mempermudah nanti untuk pemanggilan atau menjalankannya. Kita pakai main saja. Kemudian setelah ini teman-teman silahkan masuk ke SSH atau terminal dari fast panel untuk menjalankan file main ini. Itu dengan cara kembali ke menu utama, kemudian bagian SSH, bisa diklik bagian SSH-nya ya. Nanti teman-teman bisa langsung diklik. Jika sudah diklik, kemudian teman-teman login menggunakan akun teman-teman. Arahkan untuk foldernya mengarah ke folder EXO 4 yang tadi ya, storage batch-nya. Bukan yang ini. Kita masuk ke bagian file. Nah, yang ini ya. Kita copy, tapi yang tidak ada storage-nya, yaitu yang bagian env. Ini kita menuju ke folder tersebut. Oke, kita pastikan, kita cek isi dari foldernya. Nah, ada main ya. Kita jalankan dengan menjalankan perintah titik garis miring nama filenya itu main tadi yang sudah kita ubah, kemudian enter. Permissionnya ya, kita ubah permissionnya dulu. Kita masuk ke bagian www. Di folder EXO4 santrikudus.maid kita buat permissionnya, kita ubah perizinannya menjadi 755. Terapkan ke semua file dan direktori, dan simpan. Oke, kita ulangi lagi untuk menjalankan mainnya, yaitu titik slash atau garis miring main dan enter.
Kalau sudah seperti ini, berarti sukses ya teman-teman. Ini sudah berjalan. Ya, extraordinary CPT dengan nanti alamatnya adalah tadi dan portnya 9988. Kita uji coba ya. EXO 4 santri kudus.id titik 29988 ya. Gak tahu tadi portnya 9988. Nah, oke, berhasil ya teman-teman. Kita bisa lihat ke admin. Untuk login adminnya yaitu dengan /adm, kemudian emailnya nanti adalah admin@silrian.id, passwordnya critical password oke, kita sign in, berhasil. Nah, ini adalah server kita. Oke, berhasil teman-teman. Nah, kita coba menggunakan reserve proxy untuk mengubah agar kita tidak perlu menggunakan apa namanya port 9988. Jadi nanti saat hanya diketik exo4.santrikudus.myid, dia langsung bisa terhubung ke extraordinary-nya. Jadi tidak seperti ini. Kita kembali ke settingan EXO 4 santri kudus, kemudian ke bagian pengaturan, di bagian backend, kita ubah ke proxy ya, proxy terbalik, kemudian klik add, kemudian tipenya adalah host. Di sini kita masukkan URL dari alamat yang mau kita reserve proxy-nya, yaitu tadi ini. Ya, alamat ini kita ubah, kita kopas ke bagian address-nya di sini. Seperti ini. Kemudian klik simpan. Jadi nanti saat teman-teman mengetikkan exo4.santrikudus.myid tanpa port atau port 80 akan diarahkan ke port 9988. Ya, kalau tadi kan error seperti ini ya, kalau belum kita buat reserve proxy-nya. Nah, kita coba ini, kita refresh kalau sudah kita setting reserve proxy-nya. Oh, belum disimpan. Di sini kita simpan dulu ya, setelah ini ditambah, klik simpan dulu. Sampai nanti nunggu. Nah, oke, berhasil tersimpan teman-teman. Kita refresh ulang tanpa port ya. Nah, berhasil teman-teman. Jadi di sini tidak perlu menggunakan port 9988. Jadi hanya domainnya saja. Kita coba ganti logonya. Tadi kita sudah login. Oh, belum ya. Kita login lagi. admin@silurian.id, critical password. Kita coba untuk settingannya, kita ubah logo instansinya. Berhasil.
Ya, berhasil ya teman-teman. Nah, demikianlah cara untuk penginstalan CBT Extraordinary di hosting ya. Hosting yang support dengan PostgreSQL dan juga SSH atau terminal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.